Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dapat lagi melanjutkan pengajian kita setiap minggu malam Senin, dan pada malam hari ini kita masih membaca di halaman 37 masalah paham-paham di dalam golongan-golongan akidah. Yang kemarin sudah kita baca 72 akidah yang dianggap sebagai akidah yang sesat. Namun 72 ini berakar dari 6 akidah pokok asal semulanya. Lalu yang 6 akidah ini dari perkembangan waktu berjalan zaman akhirnya pecah. Tiap-tiap firqah menjadi 12 firqah, menjadi 12 golongan. Lalu yang semula pokoknya 6 menjadi 72 golongan. Ini akidah yang tegak sesat, yang jauh berbeda dengan etika Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah membaca sebahagian paham-paham yang dianut oleh orang-orang Rafidhi atau orang-orang Syiah. Kemudian ada lagi kembali golongan kedua adalah Kharijiyah atau golongan Khawarij, yang juga sebahagian paham-paham mereka sudah kita baca kemarin. Hari ini yang ketiga adalah paham golongan Jabariyah. Di halaman 37 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kaum Jabariyah, maka yaitu 12 kaum, 12 golongan, dan setengah mereka itu adalah etikanya bahwa segala perbuatan hamba dan segala amal kebajikan dan iman dan taat dan amal kejahatan, kufur dan maksiat semata-mata dari Allah Ta'ala, sekali-kali tiada hamba usaha dan ikhtiar. Jadi semata-mata tidak hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hanya adalah hamba itu tergagah pada barang perbuatan, seperti benang yang tergantung, seperti benang yang tergantung, tertunduk ditiup angin ke kiri dan ke kanan. Maka batalnya kepada hamba daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maka etika ini kufur karena disifatkannya Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya.
Inilah atas kaul yang mengatakan bahwasanya lazim madhab itu jadi madhab Jabariyah. Nah, ini keterangan paham yang dianut oleh golongan Jabariyah, termasuk salah satu paham akidah yang dianggap sesat. Jabariyah ini akar katanya itu Jabara, akar katanya Jabara. Arti Jabara itu terpaksa. Kenapa? Karena kita baca tadi di sini, orang Jabariyah itu mengatakan segala apa yang ada pada manusia yang diperbuat oleh manusia, jahat atau baik, iman, taat, kufur, maksiat, semuanya adalah perbuatan Allah. Manusia tidak ada usaha dan ikhtiar dari segala perbuatan yang ada pada kita, semata-mata perbuatan Allah. Manusia tidak ada usaha itu. Nah, jadi kita ini semua dipaksa, terpaksa di luar kemampuan kita oleh kekuasaan Allah. Jadi umpamanya kayak benang ditiup angin gitu. Nah, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, kalau barat ke selatan, ya kalau angin meniup. Malah ada lagi yang mengatakan semacam satu kain di atas lautan. Ya kamu pas oleh membawa aja, tidak ada kemampuan apapun. Nah, sehingga orang Jabariyah ini karena akar katanya dari Jabara, terpaksa. Lalu kita ini semuanya ini tidak ada punya usaha itu. Apa yang dilakukan semuanya perbuatan Allah. Nah, kenapa etika ini dikatakan kufur? Etika yang salah banget, etika yang ingkar banget. Nah, karena dari paham ini ditarik, akhirnya perbuatan baik jahat semuanya dari Allah. Nah, semuanya dari Allah. Sampai jina apa segala dari Allah. Nah, lebih itu ditarik lagi. Akibatnya yang celakanya, bila Allah menyiksa manusia setelah matinya, Tuhan zalim. Nah, itu celakanya di situ. Nah, jadi sebenarnya dari itulah paham Jabariyah yang terpaksa. Nah, bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah, orang ahli sunnah wal jamaah berintikan manusia itu Allah tidak ada dari upaya, tidak ada. Semuanya dari Allah sama. Tapi orang ahli sunnah wal jamaah bedanya sih. Memang semua dari Allah, tapi manusia diberi kemampuan untuk usaha dan ikhtiar memilih terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Diberi kemampuan untuk memilih semua apa yang dijadikan Allah. Awalnya memilih manusia diberi akal. Akal ini adalah usaha untuk memilih terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, sehingga kalau manusia itu memilih yang jahat, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Nah, memang semuanya Allah yang menciptakan, yang menjadikan jahat dari Allah menjadikan. Tapi manusia diberi kemampuan untuk usaha dan ikhtiar. Dengan bukti manusia diberi akal. Nah, alatnya untuk menjalankan usaha dan akal ini disuruh kita memilih oleh Allah, disuruh memilih apa yang diciptakan dan dijadikan Allah. Nah, sehingga kalau kita mengajarkan kejahatan, bukan Allah yang salah, kita yang salah. Saya boleh akal atau tidak? Orang yang ada akal, dia tidak dibayar dengan Allah untuk usaha itu yang tidak dibayar Allah. Sehingga ada mampu memilah apa yang Allah ciptakan. Makanya ibasnya apa yang ada untuk merasa berusaha pahala. Ada apa? Nah, jadi sebenarnya itu bedanya kalau Jabariyah menghilangkan usaha itu ya. Semuanya perbuatan Allah. Jadi bedanya saja dua kali sholat seperti perbuatan Allah. Tapi manusia diberikan kemampuan untuk usaha itu. Makanya manusia diberi akal. Nah, orang Jabariyah menghilangkan usaha itu.
sebanyak semata-mata Allah Ta'ala saja. Nah, jadi kalau itu ditarik caranya itu tarik, sehingga dia akan baik sebanyak bagian Allah Ta'ala. Bila manusia mati disiksa, Tuhan mengganti. Nah, celakanya di situ. Maka ini kumpul. Tokoh kaum Jabariyah ini yang membangun paham Jabariyah ini adalah JM. Jadi yang membawa etika paham Jabariyah ini lahir di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi Jaham bin Safwan ini tokoh Jabariyah. Jaham bin Safwan ini seorang sekretaris dari seorang tokoh pembesar yang memberontak pemerintahan Bani Umayyah, yaitu Haris bin Haris, orang Khurasan. Nah, Haris bin Haris ini seorang tokoh yang memimpin pemberontakan di pemerintahan Bani Umayyah. Dia akan menjadi seorang sekretarisnya, sekretaris polisi siapa tadi, oleh tokoh pemberontak Haris bin Haris ini. Dia harus sekretarisnya. Nah, jadi Jaham ini menjadi terkenal karena sekretaris seorang tokoh. Nah, akhirnya karena ia sangat terkenal dan gigih dalam berdakwah, tapi pahamnya kayak itu. Pahamnya kayak itu. Sebanyak perbuatan Allah, manusia tidak ada usaha ini. Nah, lalu paham-paham semacam ini disebut dengan paham Jabariyah. Jadi kita terpaksa. Allah yang memaksa. Tidak ada sama sekali usaha ikhtiar dari manusia. Nah, jemaah ulama kalangan, si Jaham bin Safwan ini mati di saat terjadi peperangan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ia wafat sekitar tahun 131 Hijriah. 131 Hijriah itu wafat seorang tokoh pembangun paham Jabariyah. Nah, wafat dalam peperangan ketika memberontak pemerintahan Bani Umayyah. Nah, jadi itu paham pertama tadi, yang berpaham semua perbuatan ini adalah dari Allah. Manusia sama sekali tidak ada punya usaha dan ikhtiar. Nah, jadi jahat baik apa segala samanya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, masyarakatnya tadi ditarik lagi, akhirnya apabila manusia mati disiksa Allah Ta'ala yang salah. Nah, itu akibat berpaham sebanyak Allah Ta'ala. Jadi beda sedikit aja. Kalau orang ada sunnah memang dalam etika semuanya apa saja Allah yang menjadi. Tapi manusia diberi Tuhan kemampuan untuk usaha ikhtiar. Diberi Tuhan akal sebagai alat dalam ikhtiar, supaya manusia mampu memilih apa yang telah diciptakan Allah, mana yang baik, mana yang jahat. Nah, jika kita memilih yang jahat, bukan Allah yang salah. Allah cuma menjadikan kita yang salah. Kenapa? Berarti kita tidak menggunakan akal kita untuk ikhtiar. Nah, itu salah. Dan disiksa, dan tidak. Yang habis lagi, ditarik dari paham manusia tidak ada usaha ikhtiar tadi, kurang-kurang Jabariyah juga mendapat bahwa di alam kubur itu ada apa-apa, ada kenikmatan, ada disiksa di alam kubur itu ya. Ada ujung tempat istirahat, ada yang ditilang aja. Nah itu, paham dari Jabariyah, tidak ada yang siksa di alam kubur itu ada. Jadi yang dikatakan siksa dan dikatakan nikmat di alamnya gambaran. Jadi gambaran. Bagi orang-orang yang bisa sebagai calon surga, calon masuk surga. Gambaran kenikmatan surga itu sudah ditayangkan. Nah, sehingga merasa senang melihat. Merasa senang melihat karena itu yang katakan di tempat ini. Itu lagi dimasukkan di mata kubur. Ini gambaran, bukan sebenarnya gambaran.
Tapi kalau orang ini kadang masuk neraka, juga sudah ditayangkan gambar-gambar siksanya di neraka, sehingga dia merasa bisa, merasa sedih, merasa tersiksa melihat itu. Padahal belum dirinya diri, kurang aja beri aja untuk aja gambaran kenikmatan, gambaran siksa aja yang pergi, tapi belum sebenarnya tolong dia. Kenapa? Kan jadi manusia ada di sidang-sidang, ini kan kubur, ada di sidang-sidang, berdiponis, berkejaksaan, ada begitu jadi orang yang berian, itu paham yang berian ya. Nah, kalau kita orang harus lain, di alam kubur itu walaupun manusia belum disidang apa segala, ada kenikmatan kubur dirasakan. Sebenarnya ada siksa kubur itu sebenarnya bukan gambaran. Walaupun manusia ini belum disidang di alam maksud, tapi namanya kenikmatan di kubur, siksa kubur itu memang benar terjadi, bukan gambaran. Bukan gambaran. Ayat Al-Quran dalilnya surah As-Sajdah pada pas teknik namanya tersebut. Walau masyaqannahum minal azabil adna minal azabil akbar. Itu kan. Nah, walau masyaqannahum minal azabil adna minal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan dari Allah kepada mereka. Azab yang dekat, sebelum azab yang besar. Kami rasakan kepada mereka itu di dunia ajab sudah, ajab yang dekat sebelum ajab yang besar. Ahli tafsir ujar Imam Mujahid yang dimaksud ajab yang dekat itu ajab kubur, ajab yang besar itu ajab nerakanya. Nah, ini orang ahli tafsir Imam Mujahid. Jadi ajab yang ada atau ajab yang dekat atau ajab kubur, siksa kubur. Sebelum ajab yang besar itu ajab neraka. Nah, bukan gambaran. Itu ajab sebenarnya. Kalau kenikmatan sebenarnya bukan gambaran. Nah, jadi itu beda paham dari Jabariyah. Sampai mereka lancang mengatakan tidak ada apa-apa dalam kubur, hanya semata-mata yang ada cuma gambaran. Nah, itu berbeda paham. Nah, pertama dasar kita kan Al-Quran semuanya. Ayat Al-Quran surah As-Sajdah bahwa ajab kubur itu memang ada, sudah dirasakan Allah sebelum ajab akbar, ajab yang besar itu ajab neraka. Kemudian ada beberapa sunnah, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ujar Siti Aisyah pernah datang kepada dua orang tua orang Yahudi Madinah. Dua orang tua dari orang Yahudi Madinah datang kepada Siti Aisyah. Lalu keduanya berkata bahwa orang Yahudi ini ahli kubur itu diajak di kuburnya. Ujar Aisyah, aku tidak membenarkan. Dia Aisyah dulu. Bapak dan Kohoma mengajak Aisyah, aku musnahkan. Aisyah, ada yang percaya? Siti Aisyah balik Nabi. Di orang Yahudi bahwa mayat itu diajak di alam kubur. Ujar Aisyah, orang percaya. Lalu imbang itu ujar Aisyah tidak lama lalu Rasulullah datang. Masuk Rasulullah, lalu menceritakan kepada Rasulullah bahwa tadi ada dua orang tua orang Yahudi Madinah yang datang kepada aku. Keduanya mengatakan bahwa ahli kubur itu disiksa. Ujar Nabi, mereka benar, mereka bisa disiksa di alam kubur, disiksa di alam kubur. Mereka benar, ya Rasulullah, bukan dusta. Mereka benar, bukan dusta. Sehingga ujar Rasulullah, dari siksaan-siksaan dan adab yang mereka rasakan di alam kubur, teriakan mereka didengar oleh binatang yang ada di atas bumi. Teriakan mereka didengar oleh binatang yang ada di atas bumi ini. Nah, sehingga ya Aisyah
aku meminta ampun kepada Allah. Setelah mendengar keterangan dari Rasulullah SAW, maka ya Rasulullah, mulai saat itu aku mendengar setiap Rasulullah sholat, aku dengar beliau selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari siksa-Mu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mendengar dari Aisyah, Rasulullah bin salat beliau membaca doa itu. Nah, dan aku tahu dari Aisyah. Asalnya Aisyah ini kadang-kadang juga tahu. Jadi tak ada benar. Jadi orang Yahudi disiksa oleh Aisyah. Aku dustakan. Nah, ternyata dia Rasulullah itu baru orang Yahudi benar. Baik itu disiksa di alam kubur. Nah, disiksa. Saking dahsyat kesiksaan alam kubur, teriakan mereka didengar oleh binatang-binatang yang lain. Lalu dia Aisyah minta ampun kepada Allah, dan aku dengar bila Rasulullah SAW beliau selalu membaca doa itu sebelum salam, minta perlindungan daripada siksa-Mu. Padahal kalau kita pikir Nabi itu ada disiksa di kubur. Cuma kenapa beliau berdoa? Nah, itu pelajaran bagi kita. Dan sebagai banyak tingkat bahwa siksa kubur itu memang benar ada. Nah, paham Jabariyah yang merupakan hanya gambaran dan itu salah, bukan gambaran sebenarnya. Nah, kemudian ada hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Ujar Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, apabila kamu sudah selesai membaca tahiyat, idza tasyahada ahadukum, bila kamu sudah selesai membaca tahiyat, fasta'id billah minal amri arba'in, minta perlindunganlah kepada Allah dari 4 macam. Yang dulu dia berkata, apa yang keempat? Dia Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka 1, wa min adzabil qabri, dari siksa kubur 2, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang terjadi di kala hidup dan di kala menjelang kematian 3, dan yang keempat, aku berlindung kepada Engkau dari jahatnya fitnah dajjal. Nah, itu surat itu berarti ada aja kubur begini. Makanya Nabi nyuruh kita minta perlindungan kepada Allah, bukan gambaran. Sebenarnya ada kubur, ada kenikmatan di alam kubur. Nah, orang Jabariyah yang mengatakan gambaran itu ditolak oleh paham Ahlussunnah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nah, kenapa? Karena orang Jabariyah ini hampir mirip dengan Mu'tazilah. Ia mengedepankan akal. Quran hadis itu dibawa dari akal. Itu fatwa orang Jabariyah. Itu fatwa orang Mu'tazilah. Akal itu di atas daripada Quran hadis. Nah, ada Ahlussunnah enggak? Quran hadis yang di atas dari akal. Nah, jadi orang-orang Jabariyah, orang Mu'tazilah itu mirip. Nggak ada sesuai dengan akalnya. Nah, ini dia nyatain. Nah, yang baik itu belum disidang oleh kita, berakal. Belum ada kata, belum disidang. Kenapa masih disiksa? Nah, ada sesuai akalnya, jadi ada diterimanya. Nah, orang Ahlussunnah, Al-Quran hadis di atas dari akal. Nah, jadi banyak perbedaan-perbedaan yang tajam antara paham orang-orang Jabariyah dengan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Makanya paham Jabariyah ini termasuk paham yang sesat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bacaan kita. Jadi tadi orang Jabariyah mengatakan bahwa tidak ada usaha ikhtiar bagi seorang hamba, semata-mata semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya, adapun atas kaum yang mengatakan bahwa mazhab Jabariyah maka tiada jadi kafir. Orang yang mengetikatkan etikat Jabariyah hanya adalah ia jadi bid'ah dhalalah dua. Ada pendapat orang yang beretikat dengan paham etika Jabariyah itu ada kafir. Cuma hanya bid'ahnya dhalalah, bid'ah sesat. Sama ini kata-kata benar, kata-kata sedikit kalau sedikit, kalau yang apa itu kan setengah kasar. Jadi tidak ada bawah. Ada sama ini. Nah, jadi ada yang mengatakan hanya bid'ah dalal. Melainkan jika etikanya gugur segala taklif syarak atas dirinya, zina dan barang sebagainya, dan lagi etikat itu melazimkan gugur taklif syarak daripada hamba dan ingkar akan beberapa ayat Al-Quran dan ijma' segala ulama, betapa kiranya sah menafikan amal dan usaha daripada hamba, padahal Allah Ta'ala padahal Allah Ta'ala mengisbatkan dia, menetapkan dia pada hamba firman Allah Ta'ala jaza'an bima kanu ya'malun, yakni adalah bahwa segala isi surga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka itu. Dan lagi firman Allah wa ya'lamu ma taksibun, yakni dan mengetahui Allah Ta'ala akan barang yang kamu usahai. Nah, jadi tadi ada satu pendapat yang mengatakan orang beretikat Jabariyah yang kafir, cuma bid'ah dalalah dan bid'ah yang sesat. Nah, kecuali yang mengiktikkan tuntutan syarak gugur pada dirinya, tuntutan syarak gugur pada dirinya. Nah, apabila dia mengiktikkan bahwa tuntutan syarak itu kan taklif syarak itu tuntutan syarak gugur atas dirinya, sebagian zina dan sebagainya, ada apa-apa karena gaulian Tuhan juga, kayak itu dia maka kafir. Kalau sekadar beriktikad misalnya kan semua perbuatan hamba ini kan pada usaha ini semuanya Allah Ta'ala, itu jadi tidak ada larangan. Tapi dia sampai beriktikadkan hukum syarak sudah bebas bagi dirinya, sehingga zina dan sebagainya ada masalah apa-apa karena semuanya gaulian Allah Ta'ala. Kecuali kayak itu dia pendapat ini maka kafir. Nah, lalu di garis bawah ini di bawah. Dan lagi etikat itu melazimkan gugur taklif syarak. Di atas tadi kenapa padahal langsung gugur etikat Jabariyah? Karena sekian kemarin sekian sini. Bila semua perbuatan Allah Ta'ala manusia ada ilmunya, apa hajat tinggal manusia, ada masalah apa-apa dan semuanya dari Allah. Sampai karena ada Tuhan yang Maha Tinggi, itu konsekuensinya masih itu. Jadi pada ada kafir, tujuan investigasi itu sudah. Nah, bila mengumpulkan usaha yang ada dari manusia, ada bagi manusia, semuanya perbuatan Allah, akhirnya dirinya bebas, saya akan digaunya misalnya Allah Ta'ala. Nah, tujuannya pasti kasih itu sudah. Kalau pada kafir maksudnya udah gitu. Nah itu ada punya tempat apa itu. Pada tujuannya situ juga. Nah, kenapa? Karena ini bertentangan mengingkari banget dengan ayat Allah. Yang pertama kan firman Tuhan tadi, Tuhan menetapkan dan isbatkan bahwa manusia ini ada usaha itu. Yang diberikan Allah ada kemampuan usaha itu. Jadi tidak menggaulian manusia. Nah, firman Allah jaza'an bima kanu ya'malun adalah balasan segala isi surga dengan sebab barang perbuatan dan amal mereka itu. Nah, itu.
diberikan segala isi surga kepadanya sebagai balasan bagi amal perbuatannya. Ya Allah, berarti manusia itu mengandung dosa itu ya. Nah, yang kedua ini firman Allah dalam Al-Quran, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui akan barang yang kamu usahain, yang kamu kerjakan. Ini kamu usahain ya. Nah, orang yang banyak dari kepada kita saya mengingkari dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Yang ini sudah mengingkari Al-Quran tanpa mengadapkan ada hukum. Ya sudah, biar mengingkari Al-Quran karena tidak ada lelah lagi. Langsung aja kata-katanya hukum ini pahit pun tidak ada. Ini aja itu. Nah, berikutnya. Dan setelah mereka itu adalah etikanya, bahwasanya segala hamba itu tiada berpulih kejahatan daripada maksiat, tiada khair dan syar, tiada kebaikan dan kejahatan, dan taat dan maksiat bagi Allah Ta'ala dua, dan adalah ia putus, dan adalah ia putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka etika yang demikian itu pun karena firman Allah Ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah, yakni jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, jadi ini ada lagi sebagian firqah, sebagian golongan dari pasukan orang-orang kaum Jabariyah yang beretikat bahwasanya kemudian maksiat apa segala, tidak ada berpulih kejahatan, tidak ada khair, tidak ada syar, tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan, taat dan maksiat semuanya bagi Allah Ta'ala dulu. Nah, dia tadi. Nah, akhirnya akibatnya melepaskan tuntutan untuk sara pada dirinya karena semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Nah, masalah janjikan rahmat untuk ada juga. Nah, jadi orang-orang kok ada penyebabnya ada rahmat Allah kok ada. Nah, jadi sebanyak kejahatan, kebaikan apa segala semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Ini kan terang lagi menghilangkan usaha ikhtiar padahal pada seorang hamba. Nah, semuanya Allah Ta'ala. Jadi kita terlalu Allah Ta'ala cuma menyediakan, namun memilihnya kita. Kalau Raja Bali ada jahat Allah Ta'ala juga. Dia hari sunnah kan dia Tuhan menyediakan. Jadi kalau lebih kejahatan, Tuhan menyediakan kejahatan. Tuhan tak ikut memberi kejahatan. Manusia itu memberinya. Jadi misalnya berapa sunnah, misalnya Tuhan maulah tukang olah rumah, tukang olah, bukan tukang maulah, rumah juga ada. Ibinya olah wate, bukan bibitnya, dia menjadi wate juga. Nah, sebagai ada ada, Tuhan yang menjadi apa? Dan Tuhan juga kejahatan juga kalau Allah air itu belum memberi kejahatan. Sebenarnya itu. Nah, kemudian dan setengah mereka itu adalah etika bahwa tiada berpulih pahala dan siksa daripada berbuat kebajikan dan kejahatan. Maka etika yang demikian itu umur karena firman Allah, "Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebajikan ada jarah, maka dilihatnya akan dia. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dan barang siapa berbuat kejahatan sekadar jarah pun, sekadar jarah dua, dilihatnya akan dia. Jadi ini jauh banget malah paham mereka ini. Jadi berbuat kejahatan, kebaikan, ada masalah urusan pahala, urusan siksa. Manusia itu kayak kapas tiup angin dari kayak benang di angin, malah angin berbuka sih. Jadi kita ini yang kayak wayang, semuanya ada dalam, semakin ada dalam. Kalau setelah yang memang kayak itu, tapi ada Tuhan memberikan usaha ya karena manusia dibalik akal itu aja bedanya. Nah, ya akhirnya
lalu lepas hukum syarat bagi dirinya ada dari tuntutan gawian baik ada urusan pahala, gawian jahat ada urusan masalah dosa sebenarnya perbuatan Allah. Mana aneh lagi, terkadang orang-orang yang berpahaman ya memang dalam etikat semacam itu. Orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, orang masuk surga itu bukan karena amal kebajikan, orang masuk surga itu karena Allah yang semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena urusan memberi pahala bagi kebaikan, urusan memberi dosa bagi kejahatan itu bukan wajib bagi Allah, itu hanya harus bagi Allah. Ini kan harus sudah. Tuhan memberi pahala harus. Tuhan mencatat dosa bagi orang kejahatan juga harus. Masuk surga bukan karena ibadah kurang, masuk neraka bukan karena kejahatan kurang. Nah semacam itu etika. Orang ahli sunnah memang kayak masuk surga itu semata-mata rahmat Allah. Orang masuk neraka itu semata-mata keadilan Allah. Nah, lalu orang berpaham ada pada begini ibadah itu masa mata-mata maha rahmat aja lagi. Nah, dan yakin ya Allah maha adil. Jadi ada perlu lagi ibadah. Nah, semacam itu toh. Nah, kalau kita tarik, nah kalau itu bertentangan sama semua. Walau rahmat Allah yang masuk ke surga itu rahmat Allah, itu masuk neraka karena keadilan Allah. Tapi kita masih perlu beribadah karena apa? Rahmat Allah tidak bisa kita berbuat kalau ada melalui pendekatan ibadah. Sebenarnya itu rahmat Allah, tapi orang tidak bisa mendapatkan rahmat Allah kalau tidak melalui pendekatan diri secara ibadah. Nah di situ pentingnya ibadah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga rahmat Allah inilah yang mengaturkan dia ke dalam surga. Yang bahasa kasar itu bahasa kasarnya, rahmat Allah kita tukar. Kita tukar oleh Tuhan, kita beri dari Tuhan. Yang ada kisah Tuhan, orang naik pesawat ke Jawa itu ke mana? Kenapa kalau naik pesawat? Dari sini tiket. Jadi orang naik pesawat ada tiket, biar kalian beli pada kamu. Saya tiket bawa, lebih banyak duitnya tiket yang ada di bawah. Cuma tiket itu kan bisa kita mendapat kalau ada melalui duit. Nah disitulah dan ada ibadah itu hanya kalau sedang duit untuk melengkapi tiket yang rahmat Allah ini yang akan mengantarkan ke surga. Nah dalam kita ada surga, orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadahnya, orang masuk neraka karena keadilan Allah. Bukan karena perlu diibadah masih penting karena memang Allah tidak bisa kita dapati kalau kita melalui ibadah. Nah jadi seperti itu. Nah jadi banyak. Enak ada sektor lapil apa aja perbedaan yang bersepil di antara etika itu antara dan dihukum. Ahli sunnah dengan jabariyah apa bedanya, dengan qadariyah apa bedanya, dengan kharijiyah dengan syiah apa bedanya. Ada dalam data. Nah ini dalam kita belajar Allah subhanahu wa ta'ala.